cahaya. Saatnya hati bersihkan jiwa, puasa ibadah kita jalankan dengan kejujuran dan ketulusan. Seperti Bawaslu menjaga suara, kita berpuasa menjaga lisan. Tak boleh ada dusta dan curang, agar hidup penuh keberkahan. Ramadan berkah, demokrasi indah, jujur dan adil kita jaga bersama. Tak ada dusta, tak ada celah, demi negeri yang penuh cahaya. Seperti pemilu yang bersih dan suci, puasa mengajar ikhlas di hati. Mari bersama kuatkan iman, menjadi insan penuh ketakwaan. Bawaslu setia menjaga suara, kita berpuasa menjaga hati. Keadilan dan kebenaran, demi negeri yang aman dan damai. Ramadan berkah, demokrasi indah, jujur dan adil kita jaga bersama. Tak ada dusta, tak ada celah, demi negeri yang penuh cahaya. Mari berdoa, mari berjuang, agar negeri tetap gemilang. Ramadan suci membawa berkah untuk pemilu yang penuh amanah. Ramadan suci membawa berkah untuk pemilu yang penuh amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, senang bisa kembali hadir di podcast Ngabuburit Pengawasan Jilid 3. Dan di episode kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Kordif Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi mengenai bagaimana ketegasan dan transparansi menjadi komitmen dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam menangani setiap dugaan pelanggaran pemilu. Jadi pastikan sahabat tetap menonton sampai akhir ya. Baik, mungkin langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini, Bapak Kusuma Wijaya. Selamat sore, Pak Jaya. Selamat sore, Mbak. Gimana puasanya, Pak? Masih semangat gak ini? Alhamdulillah, puasa sampai hari ini, alhamdulillah semangat. Semangat, tapi agak ngantuk dikit ya Pak ya? Kayaknya ya. Kan sore ini ya. Oke. Oke, tapi masih semangat ya Pak ya? Siap. Oke, baik. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, Bapak Jaya ingin menyapa sahabat Bawaslu terlebih dahulu, monggo silakan. Ya, sahabat Bawaslu dimanapun berada, tetap
semangat dalam menjalankan rutinitas di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kawan-kawan diberikan keberkahan, kesehatan, dan keselamatan. Mungkin itu, Mbak. Oke, amin. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, ini mungkin kita tanpa berlama-lama ya Pak ya. Kita langsung masuk ke sesi pembahasan. Iya. Sudah siap ya Pak Jaya ya? Siap. Oke, siap. Tapi mungkin kita agak sedikit santai ya Pak ya. Karena ini kan ngabuburit gitu. Iya, sambil menunggu Oke, ya. nah mungkin untuk pertanyaan pembuka nih. Berbicara mengenai ketegasan dan juga transparansi, apa sih Pak peran strategis dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal? Baik, Mbak. Bawaslu Kabupaten Pekalongan itu supaya menjaga demokrasi di Kabupaten Pekalongan ini pada pemilu itu kami berkomitmen bersama-sama dengan para stakeholder masyarakat untuk menjaga demokrasi di Kabupaten Pekalongan itu berjalan dengan baik, kondusif, sesuai dengan amanah undang-undang pemilu, kayak gitu Mbak. Jadi kita selalu menjaga integritas, lalu kita banyak mengedukasi kepada masyarakat maupun stakeholder dan peserta parpol dan para paslon supaya untuk kita sama-sama menjaga nilai demokrasi itu yang benar, yang baik itu bagaimana, kayak gitu. Oke, baik. Jadi intinya Bawaslu Kabupaten Pekalongan ini dalam menjunjung tinggi nilai integritas itu juga bekerja sama dengan berbagai stakeholder ya Pak ya, juga di lapisan-lapisan masyarakat juga seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih tantangan yang mungkin sering dihadapi nih dalam pengawasan pemilu khususnya di wilayah Kabupaten Pekalongan itu sendiri? Secara tidak langsung di tahapan pemilu itu pasti ada tantangan. Setiap pekerjaan ataupun kegiatan yang kita lakukan itu ada tantangannya. Akan tetapi dengan tantangan tersebut kita bersama-sama itu berkomitmen solid juga dalam hal mengatasi permasalahan tersebut itu bagaimana. Nah, tantangan yang biasa yang kita temui pada waktu tahapan pemilu itu adalah kita kan wilayahnya kan jauh dan luas juga, ada yang perbukitan, yang daerahnya terpencil. Nah, terus juga kita kekurangan SDM juga. Coba bayangkan kita dalam satu desa itu cuma ada pengawas kelurahan atau desa itu cuma satu, kayak gitu. Lalu di tingkat kecamatan itu sesuai dengan amanat undang-undang kita maksimal dikasih 3 pengawas tingkat kecamatan. Otomatis dengan jangkauan luas wilayah maupun banyaknya penduduk di Kabupaten Pekalongan itu kita kekurangan personil atau pengawas dalam hal untuk pengawasan tersebut. Nah, itu menjadi salah satu tantangan yang harus kita cermati, terus kita efektifkan dengan waktu yang ada. Itu bagaimana caranya biar demokrasi ini tetap berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama, kayak gitu Mbak, kayak gitu. Oke, baik. Jadi ini yang saya tangkap itu tantangannya meliputi jangkauan wilayah ya Pak ya. Karena kan Kabupaten Pekalongan itu sendiri ada kurang lebih 19 kecamatan kalau nggak salah ya Pak ya. 19 kecamatan. Iya, 19 kecamatan dengan mungkin rentang jarak wilayahnya ada yang di Kabupaten di Petung Riono ya, Kecamatan Petung Riono di daerah atas. Nah, itu mungkin salah satu tantangannya juga banyaknya jumlah penduduk dibandingkan dengan minimnya jumlah pengawas. Nah, itu mungkin menjadi salah satu tantangan ya Pak ya. Oke, baik. Nah, berbicara tentang tekanan nih, tantangan. Nah, kiranya ada nggak sih Pak atau tekanan-tekanan dalam proses penanganan kasus itu sendiri? Kalau dalam proses pemilu mengenai tentang tekanan dari pihak manapun, Bawaslu Kabupaten Pekalongan tetap menjaga independensi, lalu juga menjaga integritas. Kita sebagai badan pengawas pemilu, kita tidak boleh memihak salah satu pihak ataupun menanggapi misalkan kalau ada tekanan atau apa, kita sesuaikan dengan
penanganan yang ada sesuai dengan prosedur yang ada. Kita dibekali itu semua oleh peraturan Bawaslu, PKPU maupun dari undang-undang kepemiluan. Jadi kita menjaga itu semua, kita lakukan dengan sesuai prosedur yang ada kayak gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, jadi ya teman-teman nih dalam menyikapi tekanan ya Pak ya, kita pastinya tetap menjunjung tinggi independensi gitu, karena kita juga dalam bertindak sebagai badan pengawas pemilu, kita juga berpegang teguh pada kode etik dan juga regulasi ya Pak ya, dan juga norma-norma atau undang-undang kepemiluan ya teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, kita badan pengawas juga pastinya tetap netral ya Pak ya, ada di tengah-tengah gitu. Oke, baik. Nah, berbicara tentang regulasi nih Pak, ada nggak sih Pak, mungkin menurut Bapak Jaya sendiri ya, regulasi saat ini tuh untuk Bawaslu Kabupaten Pekalongan itu apakah sudah cukup kuat untuk mendukung ketegasan pengawasan di tingkat kabupaten ini sendiri? Kalau berbicara mengenai tentang regulasi ataupun aturan yang sudah berlaku dari pemilu sebelumnya sampai pemilu yang terakhir di 2024, itu secara hemat saya itu sudah kuat mengenai tentang Undang-Undang 7 tahun 2017, lalu mengenai tentang PKPU dan mengenai tentang Bawaslu-nya juga. Itu menurut hemat saya itu sudah cukup kuat dan bagus. Akan tetapi masih ada beberapa, menurut kami itu ada hal-hal yang perlu dipertegas lagi, diperkuat lagi, yaitu mengenai tentang, kita berbicara mengenai tentang penanganan pelanggarannya. Kalau pemilu kan kita cuma dikasih waktu, misalkan ada laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu itu 7+7. Nah, sedangkan itu cukup waktunya sangat terbatas lah. Dari situ juga yang kami harapkan itu juga ada penekanan sanksi berat bagi yang benar-benar terbukti melakukan pelanggaran di pemilu, supaya dengan adanya sanksi berat tersebut, pihak-pihak yang ingin mencoba main-main dalam hal mencederai demokrasi itu, harapan kami itu bisa jera dan kedepannya juga nggak akan terulang lagi seperti hal yang sama yang terjadi di sebelum-sebelumnya pemilu kayak gitu. Baik. Oke, baik Pak. Jadi mungkin untuk memperkuat regulasinya itu sendiri ya Pak, sehingga kewenangan dari Bawaslu sendiri bisa memberikan efek jera seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, dalam menjalankan atau dalam proses penanganan pelanggaran itu sendiri Pak, Bawaslu Kabupaten Pekalongan itu biasanya berkoordinasi selain dengan KPU itu dengan lembaga yang mana aja sih Pak? Bawaslu Kabupaten Pekalongan untuk melakukan pengawasan di pemilu itu tidak akan sukses, tidak akan berjalan dengan baik jikalau itu dilaksanakan sendiri. Jadi kami menggandeng stakeholder, tokoh agama maupun masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal melakukan pemantauan pemilu dimulai tahapan sampai nanti setelah tahapan selesai itu. Jadi kita ada MOU dengan stakeholder yang ada maupun Pemdas dan yang kampus-kampus. Lalu kita juga mencetak pemantau partisipatif, kita mengadakan P2P, yaitu pendidikan pengawasan partisipatif tersebut, untuk kita berkolaborasi nih, bersinergi dalam hal nanti pada waktu pemilu itu kita sarang-sarang mengawasi dan menjaga demokrasi itu supaya baik sesuai dengan amanah undang-undang kayak gitu, Mbak. Oke, nah itu kan kalau dari pengawasan ya Pak ya. Nah, kalau dari penanganan pelanggaran sendiri Pak, biasanya Bawaslu Kabupaten Pekalongan itu bekerja sama dengan lembaga apa sih, atau ada badan yang dibentuk khusus pada saat pemilu itu sendiri? Kalau dalam hal penanganan pelanggaran, kita ada namanya Sentra Gakumdu, Mbak. Nah, di Sentra Gakumdu sendiri itu meliputi ada 3 unsur, yaitu unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Jikalau nanti ada dugaan pelanggaran pidana pemilu,
kita akan berkoordinasi dengan 3 lembaga unsur itu untuk kita berdiskusi apakah laporan dugaan pelanggaran itu masuknya di ranah pidana, apakah itu masuknya di pelanggaran undang-undang lain atau bagaimana. Lah itu nanti kita kaji di pembahasan Gakumdu tersebut kayak gitu. Jadi kita menangani tindak pidana pemilu itu bukan serta-merta Bawaslu sendiri yang bekerja, akan tetapi kita dibantu oleh kejaksaan maupun kepolisian dalam hal melakukan penyelidikan mengenai tentang dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan maupun adanya temuan dari pengawas mulai dari tingkat kelurahan atau desa, tingkat kecamatan maupun dari kami sendiri di Bawaslu tingkat kabupaten. Jadi biar masyarakat Kabupaten Kalongan itu menyadari bahwasanya kalau ada dugaan pelanggaran pemilu itu Bawaslu tidak bekerja sendirian gitu. Akan tetapi kita bekerja bareng-bareng dengan 3 unsur tadi dalam hal penanganan dugaan pelanggaran itu. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Nah, teman-teman nih menyikapi dari pembahasan yang dari Pak Jaya. Jadi untuk di penanganan pelanggaran sendiri ini Bawaslu Kabupaten Pekalongan tidak sendirian nih teman-teman, tapi ada 3 unsur penting yaitu Bawaslu, kemudian Kejaksaan dan juga Kepolisian. Nah, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Pekalongan berkolaborasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum ya Pak ya. Benar. Jadi sehingga keputusan ataupun proses yang ditangani itu valid ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, mengenai dengan penanganan pelanggaran nih biasanya kan ada kita terima laporan ya Pak ya. Kita terima laporan. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak Pak, apakah pernah ada perbedaan persepsi nih antara pelapor dan juga hasil kajian dari Bawaslu, atau pelapor ini kurang puas gitu loh Pak? Ada nggak Pak? Kalau selama ini yang namanya orang ingin mempunyai niat untuk melaporkan kan, planning awalnya mereka kan, wah ini pasti nih positif, ini adalah pelanggaran pidana pemilu. Akan tetapi kita negara hukum, kita ada regulasi yang ada, undang-undang yang ada juga yang sudah disahkan, dan kita harus menjalankan amanah tersebut, amanah konstitusi. Nah, dalam hal itu apabila ada persepsi antara pelapor dengan Bawaslu sebagai yang menangani laporan tersebut, jikalau nanti ada dari si pelapor itu kurang puas dengan hasil penanganan kita duduk bareng, kita diskusi, lalu nanti akan kita sampaikan bagaimana sih cara regulasinya dalam hal penanganan pelanggaran pemilu itu bagaimana. Kita nanti jelaskan, pahamkan mereka bagaimana biar nanti nggak ada miskomunikasi maupun salah paham gitu. Karena kalau seseorang tidak mengetahui mengenai tentang regulasi yang ada, itu nanti dikira itu Bawaslu ada laporan yang masuk tetapi tidak ditindaklanjuti atau tidak dilakukan pemeriksaan sesuai dengan amanat konstitusi. Bahwasanya kita melakukan penyelidikan atau itu berdasarkan fakta-fakta yang ada, lalu nanti kita melakukan kajian, itu juga didampingi oleh 3 unsur tadi kayak gitu loh. Jadi kami tidak bekerja sendirian gitu. Jadi nanti pun kalau hasilnya itu tidak terbukti juga, nanti masyarakat maupun pelapor itu bisa mengetahui bahwasanya kinerja Bawaslu itu dalam hal penanganan pelanggaran itu sudah sesuai gitu loh. Putusannya nanti kalau online itu biasanya kita up di media sosial kami atau website Bawaslu Kabupaten Kalongan. Kalaupun itu masyarakat ingin datang langsung ke Bawaslu, bisa melihat secara langsung di papan informasi kayak gitu. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik Pak. Berarti mungkin dalam hasil kajian itu sendiri kan nih sependek pengetahuan saya ya, dalam kajian awal nih biasanya kan prakteknya nanti dari staf khusus dari Bawaslu bagian pelanggaran kan nanti yang melakukan pengajian kan Pak ya. Gini, kalau yang di staf penerima laporan itu kalau ada yang
masyarakat atau yang WNI yang sesuai dengan persyaratan yang berhak untuk melaporkan itu staf akan menerima, lalu dalam jangka waktu 2 hari itu akan kami kaji. Nah, staf melaporkan kepada pimpinan, yaitu anggota Bawaslu untuk mengkaji. Ya, kalau ini bahwasanya laporan tersebut misalkan nih kekurangan belum lengkap syarat formil maupun material, itu nanti akan kita kembalikan lagi kepada si pelapor untuk memperbaiki dengan jangka waktu 2 hari supaya untuk memperbaiki lah. Untuk membuat kajian, pimpinan Bawaslu dibantu oleh staf teknis di penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Pekalongan supaya nanti sesuai dengan format yang ada di Perbawaslunya kayak gitu. Oke, baik. Nah, Pak, mungkin ini berbicara tentang keterbukaan ya atau transparansi ya. Nah, bagaimana sih Pak pemanfaatan dari media sosial atau website resmi sendiri ini untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai proses penanganan pelanggaran itu sendiri? Jadi gini, Bawaslu dalam hal transparansi penanganan dugaan pelanggaran itu Bawaslu mempunyai aplikasi Sigap Lapor. Nah, di Sigap Lapor sendiri untuk saat ini yang bisa memantau di Sigap Lapor itu statusnya sampai mana dan bagaimana itu dari pelapor akan dibuatkan akun tersendiri bagi si pelapor yang dibuatkan oleh staf kami untuk melihat progres atau sampai mana nih proses laporan yang saya laporkan nih. Nah, saya mohonkan di Bawaslu lah, itu si pelapor nanti akan dibuatkan akun tersebut untuk melihat prosesnya itu sampai mana endingnya kayak gitu. Jadi dan keterbukaan informasi juga, kita juga men-up bahwasanya mengenai tentang data-data penanganan pelanggaran yang kita tangani itu di media sosial kita, contohnya di TikTok, terus Instagram, Facebook maupun website resmi kita kayak gitu. Jadi dalam hal keterbukaan informasi, alhamdulillah di Bawaslu Kabupaten Pekalongan mendapatkan nilai informatif dari Bawaslu RI, lalu di Jawa Tengah pun kita kurang 1 angka aja sudah informatif kayak gitu. Jadi dengan penilaian dari Bawaslu RI maupun Jawa Tengah tersebut, kita itu secara keterbukaan informasi kita sudah bagus kayak gitu Mbak, secara penilaian kayak gitu. Oke, baik. Jadi kemarin sempat dapat penghargaan ya Pak ya? Penghargaan yang kemarin itu yang di data penanganan pelanggaran itu yang di Pilkada. Tapi kalau pemilu kemarin kita mendapatkan apresiasi mengenai tentang keterbukaan informasi itu dari RI, Bawaslu RI maupun di KIP Jawa Tengah kayak gitu. Oke, keren banget nih. Oke Pak, nah ini kalau yang saya tangkap ya Pak, tadi kan ada aplikasi Sigap Lapor ya Pak ya. Nah, Sigap Lapor, terus kemudian kita juga mengupload atau mengunggah di website ya. Nah, jadi selain Bawaslu sudah aktif untuk menginformasikan nih Pak. Nah, pelapor atau yang bersangkutan atau masyarakat umum juga berhak untuk aktif ya Pak ya, untuk menanyakan informasi gitu. Jadi jangan hanya menunggu untuk diinformasikan, tapi teman-teman juga bisa aktif sendiri untuk mencari tahu gitu ya Pak ya. Nah, mungkin ini untuk langkah-langkahnya nih Pak untuk menangkal, kan kalau misalkan lagi panas-panasnya pemilu nih, suka ada yang nyebarin berita-berita hoax gitu ya Pak ya. Nah, itu bagaimana Bawaslu cara menyikapinya nih Pak untuk berita hoax itu sendiri? Seperti halnya ini ada benang merahnya yang tadi saya jelaskan, bahwasanya untuk dalam hal penangkalan hoax maupun black campaign itu kami berkoordinasi dengan Diskominfo, lalu kita berkoordinasi dengan Polres, dengan cybernya Polres, lalu juga kita membuat relawan cyber, lalu kita juga ada bentuk tim pengawas partisipatif dengan adanya
sinergi dari beberapa elemen tersebut, kita mengenai tentang misalkan ada hoax nih. Nah, kita dari laporan dari pengawas tersebut atau kita temukan sendiri, terus kita nanti akan meminta petunjuk kepada cybernya Polres maupun dari Diskominfo mengenai tentang apakah ini hoax atau apa. Kalau itu benar hoax, jadi kami meminta kepada Polres, cybernya Polres maupun Diskominfo untuk men-take down akun tersebut atau berita-berita hoax tersebut supaya tidak mencederai demokrasi pemilu yang ada di Kabupaten Pekalongan, supaya masyarakat dalam hal melakukan pemilihan itu bisa nanti tenang, kondusif dan aman kayak gitu. Oke, baik Pak. Nah, jadi ini teman-teman sekedar pengingat ya Pak ya, untuk tidak menyebarkan berita bohong atau hoax di pada saat pemilu atau pemilihan ya Pak ya. Karena ini untuk menghindari adanya konflik-konflik tertentu ya Pak ya. Nah, di sini Bawaslu Kabupaten Pekalongan juga berkomitmen bekerja sama dengan Diskominfo, kemudian kepolisian juga ya Pak ya, untuk menyelidiki kalau misalkan ada berita hoax nanti akan di take down dan juga ditindaklanjuti seperti itu ya Pak ya. Baik, bagus sekali nih. Nah, mungkin saya akan bertanya mengenai jenis pelanggaran nih. Jenis pelanggaran apa sih yang sering ditemui di Kabupaten Pekalongan? Ya, untuk yang kita jumpai di pemilu kemarin atau pemilu-pemilu sebelumnya, itu biasanya itu yang paling rentan atau paling banyak melakukan dugaan pelanggaran itu adalah netralitas kepala desa. Nah, itu karena kepala desa ini adalah pemangku kebijakan di daerah masing-masing. Mungkin hemat saya itu mungkin para paslon atau tim pemenangan masing-masing paslon itu mungkin punya strategi masing-masing kan, akan tetapi strategi itu untuk memanfaatkan kepala desa itu adalah keliru gitu loh. Karena kepala desa itu sesuai dengan undang-undang desa itu diharapkan berintegritas dan tidak boleh memihak salah satu paslon. Nah, itu jadi jenis-jenis yang kita tangani atau yang dilaporkan itu biasanya tentang netralitas dan politik uang kayak gitu. Mungkin bukan di Bawaslu saja sih, mungkin di masing-masing daerah Indonesia pun case-nya itu sama gitu loh, kayak gitu. Jadi itu udah jadi case yang ini habit ya Pak lah, habit setiap pada waktu tahapan demokrasi lah. Akan tetapi kita bagaimana caranya kita di Bawaslu Kabupaten Pekalongan ini supaya habit yang terjadi di masyarakat itu akan berangsur-angsur membaik. Gitu, dengan cara kita memberikan edukasi mengenai tentang pemilu yang baik itu bagaimana sih kayak gitu. Jadi kita pahamkan masyarakatnya kayak gitu. Oke, baik. Nah, kan biasanya kita sosialisasi dan mengedukasinya kan ke lapisan masyarakat nih. Nah, pernah nggak sih Pak atau nanti kedepannya ada agenda nih untuk sosialisasi atau edukasi langsung ke kepala desa gitu? Ya, kita di setiap pemilu maupun pilkada kita sudah mempunyai langkah pencegahan untuk mengingatkan bukan kepala desa saja, akan tetapi ASN juga gitu. Jadi kita kalau kepala desa kita kumpulkan, kalau di Kabupaten Pekalongan kan ada namanya paguyuban kepala desa. Nah, itu kita undang, kita berikan sosialisasi, edukasi, pemahaman mengenai tentang kepala desa itu gini loh menurut undang-undang desa maupun undang-undang 7 kepemiluan itu terkait dengan kepemiluan tuh begini, nggak boleh memilih salah satu paslon, memenangkan salah satu paslon, pokoknya tidak boleh politik praktis gitu loh. Kalau itu terbukti nanti bisa kena pidana kayak gitu, pidana juga kena, diberhentikan tidak hormat juga bisa kayak gitu. Mungkin ya itu kita langkah sebelum kita melakukan penindakan, kita Bawaslu melakukan pendekatan persuasif dengan cara pencegahan. Nah, pencegahan itu dengan cara kita memberikan sosialisasi, lalu kita memberikan himbauan-himbauan
kepada masing-masing elemen kayak gitu. Jadi kita jaga bersama kayak gitu Mbak, kayak gitu. Oke, baik. Nah nih Pak, dari pengalaman pemilu dan pemilihan yang sudah dilalui nih sama Pak Jaya dan juga proses penanganan pelanggaran tentunya. Nah, gimana sih pesan dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan ataupun dari Pak Jaya sendiri kepada peserta pemilu nih khususnya agar tetap mungkin menjaga etika dan juga kepatuhan terhadap regulasi itu sendiri? Baik, ini pesan kami dari selaku Bawaslu Kabupaten Pekalongan untuk pemilu maupun pilkada ke depan itu kami harapkan kepada seluruh peserta pemilu, para paslon, lalu parpol, tim sukses maupun pendukung lainnya untuk saling menjaga etika dan menjunjung tinggi peraturan yang berlaku dan menghindari itu yang sudah menjadi momok ataupun habit di setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada, itu adalah politik uang dan black campaign. Nah, ini kami harapkan kepada semuanya itu ayolah kita mencari pemimpin ini untuk memimpin daerah kita atau negara kita gitu loh. Ayolah kita pilih pemimpin itu yang benar-benar amanah sesuai undang-undang maupun sesuai apa ya, kalau agama sesuai dengan jalan yang benar kayak gitu. Nanti dengan adanya itu, insya Allah nanti dengan memilih pemimpin yang sesuai dengan jurdil itu, insya Allah nanti pemimpinnya juga jauh dari hal-hal negatif kayak gitu kalau sudah terpilih kayak gitu. Mungkin itu Pak. Oke, jadi harapan dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan pastinya positif ya Pak ya, dan bagaimana caranya kita bisa memerangi dua habit tadi ya, black campaign dan juga politik uang. Nah itu. Nah mungkin ini yang terakhir nih Pak Jaya, karena kita durasinya sudah mepet ya, sebentar lagi akan buka puasa ya Pak ya. Mungkin ini untuk penutup saja. Ya mungkin ada harapan dari Pak Jaya atau Bawaslu Kabupaten Pekalongan kepada anak muda nih Pak, kepada Gen Z ini kan di zaman sekarang kan Gen Z ini gencar-gencarnya ya Pak, speak up, ada di media sosial, di TikTok, mereka kan aktif-aktifnya nih mengkritisi pemerintah. Nah mungkin bisa disampaikan. Ya, baik untuk para Gen Z ataupun masyarakat di Kabupaten Pekalongan khususnya, ya kami harapkan supaya cara menyampaikan pendapat, ide itu yang membangun. Jangan nanti menyebarkan hoax, belum menelusuri berita yang benar lalu disebarkan nih, itu jangan. Dan lalu kalian adalah ini penerus suatu bangsa tersebut, jaklah dalam hal apapun. Jadi nanti dalam hal apapun pemilu yang baik dan benar itu nanti ada di tangan kalian semua gitu. Entah itu pemimpinnya baik, entah itu pemilunya berjalan dengan transparan, akuntabel dan apa, itu juga bukan dari Bawaslu sendiri sebagai pengawas, akan tetapi dari peran serta masyarakat maupun dari kalangan gengsi yang sekarang itu marak bermedsos itu kan. Akan tetapi kita negara hukum juga, kita ada regulasi yang mengaturnya, yaitu di Undang-Undang ITE kayak gitu. Jadi bijaklah dalam hal melakukan apapun, mungkin itu. Oke, terima kasih nih Pak Jaya. Nih saya juga dari tadi menyimak sekali karena saya juga termasuk Gen Z ya nih teman-teman. Iya benar banget nih. Jadi mungkin teman-teman Gen Z, karena kita lagi di fase kritis-kritisnya ya Pak ya, mengkritisi pemerintah. Alangkah baiknya kita dalam bermedia sosial bisa menjaga ketikan ya Pak ya. Mungkin kita bisa menyampaikan kritik yang membangun dan sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah dari bangsa Indonesia itu sendiri. Karena kita juga negara hukum ya, ingat ya teman-teman ya. Jadi jangan kita udah dapat informasi yang belum clear, udah digoreng-goreng nih Pak di medsos gitu. Di follow up ke mana? Iya, di gitu. share ya, sampai kemana-mana, sampai ke WA keluarga. Nah itu kan parah ya Pak, bisa berapi. Oke, baik. Nah izinkan saya untuk menutup podcast pada hari ini dengan
mungkin rangkuman ya Pak ya dari podcast bahwa Bawaslu Kabupaten Pekalongan ini berkomitmen untuk terus menjaga profesionalitas dan independen dan juga akuntabel dalam setiap tahapan penanganan pelanggaran. Nah, namun demokrasi ini bukan hanya tugas dari penyelenggara sendiri, tapi juga perlu partisipasi dari masyarakat, karena partisipasi dari masyarakat menjadi kunci dalam demokrasi yang adil. Oke, baik. Terima kasih Pak sama-sama. Jaya atas waktu dan juga refleksi yang telah diberikan, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton podcast kita, dan jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe, dan juga share dari konten-konten Bawaslu Kabupaten Pekalongan ke medsos kalian agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting dan dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Mungkin sekian dari kami pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan penuh cahaya, saatnya hati bersihkan jiwa. Puasa ibadah kita jalankan dengan kejujuran dan ketulusan. Seperti Bawaslu menjaga suara, kita berpuasa menjaga lisan.